Salam sahabat terkasih, saya senang sekali dapat bertemu kembali dengan orang-orang yang spesial, orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Zaman sekarang ini banyak sekali anak muda cara berpacarannya itu gonta-ganti, putus nyambung, atau ganti yang baru, atau masih ada yang satu, sudah ada yang lain, buat cabang di mana-mana. Apakah seperti ini pacaran model kekristenan? Pastilah tidak. Ini adalah pacaran model dunia. Putus nyambung. Kenapa dapat berpacaran putus nyambung? Karena belum dia kenal, dia sudah termakan bujuk rayu, dia sudah termakan janji-janji manis, dia sudah termakan dengan gombalan maut. Belum dia kenal, mungkin masih kenal di Facebook, di media sosial yang lain, dengan foto profil yang cakep, yang cantik, dan mulai kenalan di sana. Belum bertemu sudah mengungkapkan isi hatinya, dan luar biasanya yang satu menjawabnya iya dan menyetujuinya. Sehingga waktu mereka bertemu, berjalan bersamaan, ini akan cepat putusnya. Karena belum dia kenal, cintanya sudah dia terima. Pacaran model seperti ini bukanlah pacaran yang saya ajarkan beberapa minggu kemarin. Bagi saudara yang ingin memperdalam pemahaman pengetahuan tentang pacaran, saudara boleh dengar di video saya yang di sini. Jadi sebelum saudara mengungkapkan isi hatimu kepada si laki-laki atau kepada si perempuan, terlebih dahulu kenallah dia. Jadilah teman, jadilah sahabat. Minimal saudara harus mengenal siapa orang tuanya, tinggalnya di mana, kerjaannya di mana, pergaulannya seperti apa. Ini harus diketahui dulu. Nah, kalau ini sudah diketahui, baru masuklah ke tahap pacaran. Nah, tahap pacaran ini tahap lebih dalam lagi mengenal, karena ini adalah tahap persiapan untuk menikah. Jangan pacaran baru di dalamnya mulai mengenal siapa ya orang tuanya, apa ya pekerjaannya, seperti apa ya pergaulannya. Ini sudah salah. Kalau ini, maka terjadilah putus nyambung, capek. Bukan hanya capek, biaya banyak yang keluar. Oleh sebab itu, pastikan terlebih dahulu siapa laki-laki, siapa perempuan yang akan menjadi pacarmu. Kalau saudara sudah masuk di dalam berpacaran, perlu saudara juga mengenal apakah dia serius atau apakah dia seorang PHP. Padahal saudara sudah serius dan mau menikah dengan dia. Oleh sebab itu, ciri-ciri ini perlu saudara pahami, perlu saudara ketahui, supaya saudara tidak terlalu banyak keluar biaya atau tidak terlalu dalam hatinya tersakiti. Apa ciri-ciri pacar PHP itu? Yang pertama adalah suka janji. Janjinya itu selangit. Dia selalu mengungkapkan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah. Nanti akan melakukan ini, akan melakukan itu, beli ini, beli itu. Yang pasti janjinya itu menyenangkan telinga, menyejukkan hati. Tapi janjinya janji palsu. Setiap ditagih, tiba-tiba langsung amnesia, lupa. Oh gitu ya Yang? Pernah ya saya berjanji seperti itu? Kalau saudara jumlahkan, presentasikan, lebih banyak janji palsu daripada janji yang ditepati. Kalaupun ditepati, janji yang kecil-kecil, tapi janji yang gede-gede, janji yang besar-besar, itu lupa. Ini ciri-ciri orang yang PHP. Suka berjanji palsu. Omongannya itu, perkataannya itu terlalu besar sekali.
kalau dijangkau gitu tidak bisa dijangkau karena omongannya terlalu manis, terlalu indah, enak didengar tapi pahit di hati karena belum ditepati sampai hari ini juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suka berbohong, suka berdusta. Firman Tuhan berkata, manusia itu yang dipegang apanya sih? Manusia itu yang dipegang adalah perkataannya. Jika perkataannya tidak bisa dipegang, maka orang itu tidak dapat dipercaya. Maka orang itu tidak dapat diajak bekerja sama dan orang itu akan ditinggalkan. Ada perbedaan antara janji palsu dengan suka berbohong, suka berdusta. Jika saudara telepon dia, kamu lagi di mana? Jawabnya, saya lagi jalan-jalan dengan adik saya. Padahal dengan teman yang lain. Saudara tanya lagi, kamu lagi di mana? Saya lagi di rumah. Padahal dia lagi di luar dengan yang lain. Selalu memberikan jawaban yang salah, yang berdusta. Kalau pacar seperti ini sukanya berdusta, kamu di mana jawabnya berdusta, kamu dengan siapa jawabnya berdusta, apalagi kalau ditanya soal pekerjaan, pekerjaannya apa, keluarganya di mana, tempat tinggalnya di mana, dia suka berdusta, tidak jujur. Sebentar tinggal di sini, sebentar tinggal di sini, sebentar tinggal di sini. Banyak sekali tempat tinggalnya. Ini harus diperhatikan. Yang kedua ini, suka berdusta. Ingat, bapak segala pendusta itu adalah iblis. Dan iblis itu tidak ada kebenaran di dalamnya, hanya dusta. Jadi jika pacarmu hari-hari ini suka mendustaimu, tinggalkanlah. Karena bapak seorang pendusta itu, bapak segala pendusta itu adalah si jahat. Dan hasil ujung daripada dusta itu pasti sesuatu yang buruk. Tidak ada dusta membawa kebaikan. Dusta hanya membawa kehancuran. Nah, kalau di dalam berpacaran saja sudah suka berdusta, sudah pintar berbohong, apalagi nanti masuk di dalam pernikahan. Ini lebih ribet lagi, ini lebih bermasalah lagi. Kalau seorang suami, seorang istri suka berdusta di dalam keluarga, nantinya bisa berantakan. Suka janji palsu, suka berdusta. Dan yang ketiga adalah kalau orang itu diajak, pacar itu diajak ngobrol ke arah yang serius, ke arah pernikahan, dia sudah mulai mengarahkan atau melencengkan pembicaraan itu ke hal yang lain. Dia tidak suka membicarakan hal-hal yang serius, apalagi menentukan tanggal, tahun, hari pernikahan itu. Karena seorang PHP itu maunya adalah untuk bersenang-senang saja. Tujuannya bukan untuk kepernikahan. Sedangkan saudara membangun hubungan, berpacaran, tujuannya untuk menikah. Tapi kalau orang itu diajak berbicara untuk pernikahan, sesuatu yang serius, dan dia tidak mau diarahkan berbicara ke sana, itu tandanya dia hanya bermain-main saja dengan saudara. Dia hanya bermain-main saja dengan Anda. Suka bicara yang lain, bicara yang senang-senang saja, bicara yang menghibur-hibur saja, bicara jalan ke sana, jalan ke sini, main ke sana, main ke sini, belanja, nonton. Kalau itu yang dibicarakan cocok, apalagi yang dibicarakan tentang drakor, cocok tuh, nyambung tuh. Tapi kalau dibicarakan kira-kira kapan ya kita akan menikah, dia akan menghindari pembicaraan itu. Itu yang ketiga.
Yang keempat adalah dia tidak mau memperkenalkan Anda, dia tidak akan mau memperkenalkan saudara kepada keluarganya, apalagi kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada sahabatnya. Dia tidak mau memperkenalkan saudara karena bagi dia belum siap menerima saudara untuk sebagai istri atau suaminya. Demikian juga sebaliknya, dia tidak mau berkenalan atau datang ke rumah saudara. Dia tidak mau mengenal orang tuamu, karena untuk mengenal orang tua itu sudah berbicara ke arah yang serius. Apalagi datang ke rumah orang tua bawa makanan, bawa buah, itu sudah berbicara keseriusan di dalam hubungan itu. Tapi kalau orang itu saudara ajak ke rumahmu makan bersama dengan keluarga, untuk diperkenalkan dengan keluarga, dia selalu menghindar. Demikian juga sebaliknya, dia tidak pernah mengajakmu ke keluarganya, tidak pernah memperkenalkanmu ke orang tuanya, ke saudaranya, bahkan ke sahabatnya pun, saudara selalu diberitahu bahwa kamu itu adalah temannya, sahabatnya. Ini yang keempat. Dan yang kelima adalah kehadirannya mengganggu. Setelah berpacaran sekian lama, justru kehadirannya mengganggu semua aktivitas hidupmu. Pekerjaanmu semakin terganggu, engkau tidak produktivitas lagi di dalam bekerja, sering bermasalah di dalam pekerjaan, pelayanan tidak serius lagi, bahkan ibadahmu tidak serius lagi. Karena memang seorang PHP itu adalah untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan bersama, apalagi kepentingan saudara, apalagi kepentingan Anda. Kalau dia merasa dia dirugikan, maka dia tidak akan mau. Tapi selama hubungan itu, selama saudara berpacaran dengan dia merasa diuntungkan, dia akan terus menjalin hubungan itu. Tidak peduli pekerjaanmu akan rusak, hidupmu akan rusak, keluargamu akan rusak. Tapi kalau seorang pacar yang benar dan siap menikah dengan saudara, maka kehadirannya itu akan menjadi motivasi di dalam pekerjaanmu. Engkau semakin bersemangat di dalam bekerja, karena memikirkan dana biaya untuk pernikahan. Engkau semakin bersungguh-sungguh di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Karena nantinya Tuhan Yesuslah yang memberkati pernikahanmu, yang merancangkan yang terbaik dalam pernikahanmu. Dan hubunganmu dengan keluarga semakin harmonis. Kehadirannya membawa sukacita di dalam keluarga. Jadi kelima ini harus saudara perhatikan. Yang pertama, seorang PAP itu adalah suka janji palsu. Yang kedua, suka berdusta. Yang ketiga, menghindari pembicaraan ke arah pernikahan. Yang keempat, dia tidak mau memperkenalkan saudara kepada keluarganya, kepada sahabatnya, apalagi kepada orang tuanya. Demikian, dia juga tidak mau datang kepada keluargamu atau memperkenalkan dirinya kepada orang tuamu. Dan yang terakhir, kehadirannya mengganggu semua kehidupan saudara, kehidupan berkeluarga, kehidupan pelayanan, ibadah, kehidupan di dalam pekerjaan, semua terganggu. Jika kelima ini, bahkan salah satunya pun ada di dalam hidup pacarmu, segera putuskan sebelum engkau mengeluarkan banyak biaya atau semakin dalam engkau tersakiti nantinya. Percayalah, masa depan itu sudah Tuhan siapkan, pasanganmu itu sudah Tuhan siapkan. Yang terpenting engkau berusaha dan serahkan kepada Tuhan. Jangan terburu-buru, karena ingat, pernikahan itu adalah perjalanan seumur hidup. Salah memilih, menderita seumur hidup. Benar memilih, bahagia seumur hidup. Dan saya doakan engkau yang sedang berpacaran sampai kepada pernikahan, dan pernikahanmu nantinya bahagia selamanya.
Tuhan Yesus memberkati.